Kota-kota besar di dunia identik dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang megah. Saat ini, kota besar di dunia seakan berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit yang menjadi simbol sebuah negara. Di Cina berdiri sekitar 60 dari 100 gedung pencakar langit yang sekarang ini tengah berada dalam proses konstruksi. Namun apa jadinya apabila di dalam konstruksi gedung pencakar langit terdapat sebuah makam keluarga? Hal ini terjadi di Cina. Di Tiongkok Utara, Provinsi Shaanxi, Cina, terdapat sebuah makam keluarga yang terletak di tengah-tengah gedung pencakar langit. Makam ini menjadi satu-satunya makam yang menjulang tinggi di tengah-tengah pembangunan gedung. Gundukan tanah makam leluhur setinggi 10 meter ini adalah kuburan keluarga Longbao. Ia sudah mendiami tempat ini sejak 2004. Saat para pekerja mendirikan sebuah blok tinggi dan flat di sekitarnya, makam ini tetap berdiri tegak. Pihak keluarga bersikeras untuk tidak memindahkan makam ini. Indonesia juga memiliki sebuah makam unik. Berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Palu di Kelurahan Watu Sampu, terdapat sebuah makam di bawah laut. Makam ini bernama Dayo Pue Pasu. Dalam bahasa Kaili, Dayo berarti makam, yang berarti makam Pue Pasu. Oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat Kaili, Pue Pasu dipercaya sebagai tokoh sakti. Menurut cerita secara turun-temurun kepada masyarakat setempat, awalnya makam Pue Pasu berada di atas bukit di Kecamatan Ulu Jadi. Konon seorang warga diberi pertanda melalui mimpinya untuk mencari makam beliau. Rupanya nisan makam ini sudah tidak ada. Pue Pasu pernah berkata, "Jika saya tidak ada di atas, cari saya di laut." Akhirnya orang ini mencari makam ke laut dan menemukan batu pusara. Mereka mempercayai bahwa pusara ini merupakan makam Pue Pasu lantaran bentuk dan ukurannya yang sama persis. Sekitar 1962 hingga 1963, menurut warga sekitar, makam Pue Pasu ini pernah menghilang. Konon saat makam ini menghilang, air laut di sini menjadi keruh. Makam ini sempat menghilang selama 7 minggu. Untuk menghormatinya, warga menjalani ritual selama 7 Jumat, hingga akhirnya makam ini kembali ke tempatnya. Menurut warga sekitar, hilangnya makam Pue Pasu ini dikarenakan ia sedang menjemput istrinya. Benar saja. Selain makam ini kembali, terdapat makam berbentuk karang yang lebih kecil di sebelah makam Pue Pasu. Untuk menghormati keberadaan dari Pue Pasu, warga sekitar melakukan ritual di bulan Desember setiap tahunnya. Warga mempercayai kesaktian makam unik ini. Sebelum para pengunjung berziarah, biasanya mereka meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Ahmad, sang juru kunci. Kabarnya, juru kunci akan meminta izin kepada Pue Pasu dengan berkomunikasi lewat bisikan. Sebelum melakukan ziarah ke makam, warga sekitar akan melakukan permohonan terlebih dahulu dengan melakukan ritual persembahan. Dengan memanjatkan doa-doa untuk kebaikan bersama, mereka mempersembahkan hasil bumi seperti beras, pisang, kacang telur, telur rebus, dan kue. Setelah berdoa bersama selesai, maka hasil bumi ini akan dimakan bersama-sama warga sekitar. Hal ini merupakan bentuk rasa syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah ritual, pengunjung dapat melakukan ziarah ke makam Pue Pasu. Terdapat beberapa mitos unik di makam ini. Beberapa orang sengaja berendam dan berenang di sekitar makam. Konon, warga percaya air di sekitar makam memiliki berbagai khasiat seperti pengobat dan pembersih kulit. Namun anehnya wilayah Watu Sampu sama sekali tidak terkena dampak dari bom tersebut. Warga percaya adanya benteng pertahanan yang dibuat oleh Pue Pasu. Makam Pue Pasu berbentuk seperti karang. Terletak sekitar 30 meter dari garis pantai, faktanya makam ini akan benar-benar berada di bawah laut ketika laut sedang pasang. Sebaliknya, makam ini dapat terlihat jelas ketika laut sedang surut. Untuk menjaga melestarikan warisan budaya ini, warga sekitar membuatkan rumah berwarna hijau sebagai pelindung makam. Warga membangun rumah ini sekitar 1994. Sesungguhnya sebuah makam merupakan tempat bagi setiap orang untuk berziarah. Adalah kesalahan dan sebuah kemusyrikan jika suatu makam dijadikan tempat untuk meminta.